Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat cendekia muda, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bisa menghadiri majelis ilmu. Ini sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri insyaallah. Baik sahabat cendekia muda, insyaallah pagi hari ini kita akan menyimak kajian hadis arba'in yang ke-17 tentang berbuat baik atau ihsan. Baik, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa al nusyur. Asbahana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali di acara kajian rutin kita, kajian hadis arba'in, dan tidak terasa ini pertemuan ke-18 ya. Sekarang kita akan membahas hadis ke-17 ya, pertemuan ke-18, hadisnya hadis ke-17 karena ada satu pembahasan waktu itu harus dua pertemuan ya. Jadi tidak terasa, semoga kita istiqomah terus ya di kita mengikuti kajian ini. Jadi kalau hadis arba'in 40 berarti sekitar 20 sekian pertemuan lagi. Insyaallah ya, semoga Allah berikan kemudahan dan berikan kesehatan serta diberikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa menghadirinya. Tapi sahabat cendekia muda Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini hadis tentang ihsan. Sebenarnya ada kaitan hadis ini dengan hadis nomor 2 ya yang pernah kita bahas. Jadi pembahasan hadis ini, hadis ke-17 ini sangat erat kaitannya dengan hadis nomor 2 ya. Hadis nomor 2 yaitu hadis yang sangat panjang, itu hadis Jibril, yaitu hadis tentang hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Tapi kita bahas hadis ke-17 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-haditsu as-sabi'u asyar. Hadis ke-17. Hadis ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Shaddad bin Aus bin Thabit al-Khazraji al-Ansari ya. Jadi Shaddad ini adalah seorang sahabat Nabi, berasal dari suku Khazraj. Beliau adalah orang Madinah, al-Ansari. Kunyah beliau ya, beliau sering disebut dengan Abu Ya'la ya. Abu Ya'la itu kunyah, itu adalah nama yang dimulai dengan Abu, itu namanya kunyah. Sedangkan ismun nama, sedangkan lakob adalah panggilan ya. Ada juga yang menyebutkan Abi Abdurrahman. Jadi kunyah beliau kadang disebut Abu Ya'la, tapi sebagian lagi mengatakan Abu Abdurrahman. Ibnu Al-Barqi mengatakan bahwa ayahnya ikut perang Badar dan wafat di perang Uhud. Jadi Shaddad ibni Aus ini ayah dan ibunya ayahnya juga termasuk seorang muslim. Bahkan ayahnya ini adalah ikut perang Badar dan syahid di perang Uhud. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan yang menyebutkan bahwa Shaddad ini ikut perang Badar, tapi itu tidak sahih. Nah, Shaddad ibni Aus ini meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, memang Shaddad bin Aus ini tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Adapun yang meriwayatkan hadis darinya adalah anaknya, yaitu Ya'la sendiri. Kenapa disebut Abu Ya'la? Karena putranya bernama Ya'la. Muhammad, kemudian Mahmud bin Ar-Rabi, Mahmud bin Lubaid, Abdurrahman bin Ghannam, dan lain sebagainya. Nah, kaitan dengan Abu Ya'la ini, atau Shaddad ibni Aus ini, Ibnu Abi Khaythamah meriwayatkan ucapan Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin Samit pernah menyampaikan, Shaddad bin Ausin minal ladina utul ilma wal hilma. Ya.
Syaddad ibni Aus ini adalah di antara orang yang diberikan ilmu, jadi dua hal diberikan, satu ilmu, yang kedua adalah al-hilm, orang yang sangat penyabar, orang yang sangat murah hati, dan orang yang sangat santun. Ini kata Ubadah bin Samit. Jadi Syaddad ini punya kelebihan itu. Nah, sedangkan yang lainnya, ya, sedangkan manusia yang lainnya, hanya diberikan salah satunya saja. Ada yang diberikan ilmu, tapi mungkin al-hilmnya tidak. Ada yang diberikan al-hilm, tapi ilmunya tidak. Tapi Syaddad ini adalah diberikan dua-duanya. Nah, sahabat cerdik kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan bahwa Syaddad bin Aus ini punya dua keutamaan. Ini berbicara tentang keistimewaan Syaddad bin Aus. Yaitu jelas jika bicara dan mampu menahan marah. Jadi ini di antara kelebihan dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nah, beliau wafat, kata Ibu Sa'ad, beliau wafat tahun ke-58 Hijriah, atau usia beliau adalah 75 tahun. Dan beliau ini adalah orang yang sangat rajin ibadah dan serius dalam beramal. Sehingga Al-Imam Ibnu Athir menceritakan bahwa beliau ini adalah seorang ahli ibadah, orang yang sangat wara', orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya As'ad bin Wada'ah mengatakan, Syaddad ibni Aus bin Thabit, jika dia mendatangi pembaringannya, artinya ketika beliau tidur di malam hari, ketika beliau mendekati tempat tidur, maka disebutkan dalam hadis di dalam kisahnya kal habbati 'alal maqlah, ya, seperti biji-bijian di atas penggorengan. Artinya beliau selalu gelisah ketika tidur, bukan gelisah urusan dunia, tapi beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya neraka telah menghalangi antara aku dan tidurku ini. Lalu dia bangun dan terus-menerus sholat malam hingga pagi hari. Nah, ketika Sayyidina Utsman terbunuh, karena beliau juga sampai ke masa Sayyidina Utsman, ketika Sayyidina Utsman terbunuh, maka beliau mengucilkan diri untuk beribadah dan menjauhi fitnah kaitan dengan bab ini. Lengkapnya mungkin bisa lihat di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitab Al-Isabatu fi Tamyiziz Shahaba, ya. Ini kaitan dengan biografi Sa'ad bin Syaddad ibni Aus, ataupun Usdul Ghabah yang ditulis oleh Imam Ibnu Athir, ya. Ini adalah kaitan dengan biografi singkat tentang beliau. Taib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini innallaha katabal ihsana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Nah, ini makna kataba. Di sini ada ungkapan innallaha kataba. Nah, apakah yang dimaksud dengan kataba? Nah, yang dimaksud dengan kataba di sini adalah innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan. Nah, makna kataba ini adalah maknanya wajib. Kataba ini maknanya adalah wajib. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini, kata para ulama mengatakan, hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang makna kataba dalam hadis ini. Al-Imam Ibnu As-Sindi mengatakan maknanya adalah wajib di sini. Di sini adalah an-nadbul muakkad. Kataba di sini wajib, tapi maksudnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. At-Tayyib mengatakan kataba di sini maknanya adalah al-mustahab, atau disukai atau sunnah. Sedangkan Al-Imam Ibnu Allan mengatakan aujaba wa qadara, mewajibkan dan menetapkan. Ini kalau kita berbicara tentang kataba ini. Sehingga kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh ulama usul, ya, ketika berbicara tentang ini disebutkan bahwa lafaz kataba termasuk lafaz yang membawa kepada makna wajib. Makanya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin mengatakan falafdu kataba. Maka lafaz kataba yang disebutkan di sini adalah, kata beliau, berasal dari pecahannya. Ya. Apa saja yang berasal dari pecahannya menunjukkan kewajiban. Yakni menunjukkan bahwa sesuatu yang ditulis al-maktub adalah wajib. Ya. Di antaranya adalah dalam bab ini adalah ihsan. Nah, sahabat cendekia mudah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata kataba ini sekali lagi adalah maknanya wajib. Di antaranya contoh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian beribadah puasa. Nah, makna kataba yang disebutkan di sini wal kitabatul waridatu fi syar'i darbah. Kata para ulama, kalau ada kataba di dalam Al-Qur'an, ya, itu ada dua. Ya, jadi makna kataba, ya, itu ada dua. Pertama adalah kataba ini adalah kitabah kauniyah qadariyah. Ya.
yaitu kitabah kauniyah qadariyah, ketetapan kauni tentang takdir. Yang mana inilah Yang mana kalau kita berbicara tentang ini adalah yaqa'u qadaron la muhalah. Pasti terjadi. Ini adalah poin pertama, adalah katabah, ataupun katabah ini adalah kitabah kauniyah qadariyah. Ini pasti terjadi. Contoh di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam contoh di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat 58, surat Al-Mujadilah ayat ke-21, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah menetapkan, pasti aku akan mendapatkan kemenangan dan utusan-utusanku. Innallaha qawiyyun aziz. Ini diantara katabah kaun, maknanya adalah kitabah kauniyah qadariyah. Ketetapan kauni qadari. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebut dengan kitabah syar'iyah diniyah. Ya. Apa yang dimaksud dengan kitabah syar'iyah diniyah? Inilah yang dibahas dalam pembahasan hadis ini. Yaitu berupa hukum-hukum yang dikehendaki oleh Allah untuk ditaati oleh hamba-Nya. Ini adalah kitabah syar'iyah diniyah. Ya, contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kan berarti apa? Hukum-hukum yang dikehendaki oleh Allah untuk ditaati oleh hamba-hambanya. Itu tentang ayat saum gitu ya. Ini diantara kalau kita berbicara tentang kitabah syar'iyah diniyah. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di sini innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Ya, ini kan kemudian berikutnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan kepada kalian untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Ya. Apakah yang dimaksud dengan ihsan di sini? Ini kan hadis ini mirip dengan hadis nomor kedua. Ya. Kalau di hadis nomor kedua disebutkan ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini adalah ihsan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu tidak merasa melihatnya, yakinilah bahwa Allah itu melihatmu. Nah, apa yang dimaksud dengan ihsan di sini? Ihsan itu adalah badlul manfaatu wal khair. Yang namanya ihsan itu adalah memberi manfaat dan kebaikan. Itu ihsan. Badlul manfaati wal khairi. Yaitu memberi manfaat dan kebaikan. Ini adalah makna secara bahasa. Adapun secara istilah, makna ihsan itu ada dua. Pertama adalah isolun naf'i ilal akhirin. Jadi yang namanya ihsan itu secara istilah maknanya dua. Pertama adalah isolul naf'i ilal akhirin. Mengantarkan manfaat kepada pihak lain. Itu ihsan. Namanya berbuat baik. Artinya mengantarkan manfaat kepada orang lain. Sedangkan ihsan yang kedua maknanya adalah itmamul amali wa itqani. Ini yang sempat kita bahas, yaitu menyempurnakan amal dan melakukannya dengan itqan. Jadi menyempurnakan amal dan amal itu dilakukan dengan itqan. Makanya sahabat cendekia rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang muhsin, orang yang berbuat ihsan itu apa? Orang yang itqan dalam amalnya, orang yang profesional dalam bekerjanya, kemudian dia memberikan manfaat kepada orang lain. Itu adalah orang yang disebut dengan ihsan. Jadi dua hal ini. Dia kalau melaksanakan satu pekerjaan, maka dia laksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian sehingga apa? Dengan mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya, maka manfaatnya buat orang lain. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Nah, makna ala di sini adalah bimakna ila au fi. Fi artinya apa? Ila artinya kepada, fi di dalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan atas segala hal, dalam segala hal dan pada segala hal. Ya. Sehingga kata Syekh Muhammad, ya, kata Syekh Abdul A'la Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Kata Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan, ya, yang dimaksud dengan katabal ihsana ala, ila kulli syai'in au ala. Ya. Berbuat baik kepada segala hal atau atas, yang artinya adalah pada urusan kamu, pada hal apa saja, lakukanlah secara ihsan. Maksudnya adalah, kata beliau, berlaku secara umum bagi semua manusia yang hidup ataupun bagi semua manusia yang hidup dan yang sudah mati. Ini adalah kalau kita berbicara innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Tapi sahabat cendekia mudah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ihsan dalam segala hal.
Dalam riwayat lain mengatakan ala kulli khalqin. Jadi Allah mewajibkan ihsan ala kulli khalqin. Mewajibkan berbuat baik kepada segala hal atau kepada segala makhluk. Nah, tekstual hadis ini menghendaki Allah mewajibkan berbuat baik kepada seluruh makhluk. Jadi segala hal dan seluruh makhluk adalah objek yang diwajibkan. Sedangkan yang diwajibkan adalah berbuat baik. Jadi apa yang mengatakan bahwa makna hadis ini? Ada yang mengatakan makna hadis ini sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal atau di segala hal. Atau maknanya Allah mewajibkan ya berbuat baik dalam mengelola segala sesuatu. Jadi sesuatu yang diwajibkan tidak disebutkan. Dan yang disebutkan hanyalah pihak yang harus melakukan dengan baik. Artinya segala hal ini adalah nakirah. Hukumnya adalah kaitan dengan ini adalah segala sesuatu. Nah, sahabat cendekiawan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ihsan ini, di dalam Al-Qur'an sangat banyak ayat-ayat yang berbicara tentang ihsan. Di antaranya adalah innallaha katabal ihsana ala Di antaranya adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ini, ya. Di antaranya di dalam surat Al-Mulk ayat ke-2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan ungkapan ayyukum ahsanu amala. Nah, sahabat cendekiawan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, apa mungkin bedanya hadis ini dengan hadis kedua? Ya, jadi hadis ini dengan hadis kedua. Nanti kita bahas secara khusus sambungan antara hadis ini dengan hadis kedua, ya. Tapi kaitkan dengan ayat ini ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian. Allah telah menjadikan mati dan hidup ya, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, paling baik amalnya di sini maksudnya kata para ulama, ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya itu adalah maksudnya ahsanu amala adalah ya, maksudnya adalah ikhlas karena Allah dan mutaba'atur rasul. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ayat ini. Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan kaitan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Kemudian kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini adalah menunjukkan perintah tentang ihsan. Bahkan kalau kita lihat ya, banyak ayat hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Di antaranya innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai jika seseorang di antara kalian mengerjakan satu pekerjaan itu dilaksanakan secara profesional, secara baik. Kemudian dalam hadis lain, ini hadis yang semakna dengan ini, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa asyrafaha. Allah itu mencintai urusan-urusan yang tinggi dan mulia. Artinya optimal dan totalitas. Ya. Wa yukrahu safsafaha, dan Allah membenci urusan-urusan rendahan, pekerjaan yang dikerjakan dengan asal-asalan dan tidak optimal. Sahabat cendekiawan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis ini. Jadi innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah juga memerintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan ihsan. Lihat dalam surat An-Nahl ayat 90, mohon maaf. Ayat 90. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, sahabat cendekiawan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hadis ini innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, dalam segala hal. Ihsan dalam meninggalkan yang haram. Ya. Ihsan dalam sabar terhadap takdir. Ihsan yang diwajibkan dan berinteraksi dengan manusia dan makhluk lain. Ihsan yang diwajibkan untuk memimpin manusia. Ini adalah perintah ihsan dalam segala hal. Ini adalah perintah ihsan di dalam segala hal. Makanya sahabat cendekiawan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Rasulullah SAW memberikan contoh real kepada kita semuanya. Ya. Contoh real kepada kita semuanya. Apa contoh realnya? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang terbaik. Jadi jika kalian membunuh, maka lakukanlah dengan yang terbaik. Yakni jika kalian membunuh baik dalam peperangan, qisas atau had,
maka lakukanlah dengan cara yang terbaik, manusiawi maksudnya. Tidak kejam dan bengis dan tidak mencincang majid. Ini adalah kalau kita lihat di sini. Sahabat cerita rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan di dalam Islam dilarang. Ya, kita sempat bahas di hadis sebelumnya kan. Ya, kaitan dengan bahwa la yahillu damu muslimin illa bi ihda thalathin. Maka darah seseorang itu tidak halal kecuali karena satu di antara tiga hal. As-sayyibuz zani, di antaranya adalah kalau ada seorang yang berbuat zina dan dia sudah menikah, maka dirajam sampai meninggal dunia. Wan nafsu bin nafsi, yaitu adalah ketika orang melakukan pembunuhan maka dibunuh lagi. Nah, aktivitas membunuh dalam konteks ini adalah aktivitas membunuh yang dibenarkan itu adalah satu dalam jihad. Yang kedua karena kisos. Kisos itu adalah kalau ada orang membunuh kemudian dibunuh lagi. Yang ketiga karena had, ketentuan syariat yang sudah ditentukan di dalam agama. Apa ketika ada orang melanggar tadi contohnya orang yang mencincang, orang yang tadi berbuat zina kemudian dirajam ketika itu sampai meninggal dunia. Maka kata Syekh Atiyah Muhammad Salim ketika menjelaskan tentang ini, aktivitas membunuh terjadi pada medan jihad ketika memerangi musuh kafir yang menyekutukan Allah. Dan dalam hal ini telah jelas adab Islam sampai-sampai seorang pasukan kafir musyrik ya. Jadi terhadap pasukan kafir musyrik jelas kaitan dengan pembunuhan ini. Jadi seandainya membunuh di dalam peperangan jangan mencincang. Ini kata Nabi SAW. Artinya kalau kita lihat dari hadis ini subhanallah ya. Islam memberikan pengajaran kepada kita semuanya tentang apa? Tentang berbuat ihsan ini ya. Bahkan tadi dalam contohnya adalah ketika terjadi peperangan, maka Islam memberikan pelajaran. Maka apa? Dilarang mutilasi ya. Kemudian pembunuhan dalam qisas pun lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang bab ini. Sehingga sahabat cendekia berahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan hadis ini gitu ya. Hadis ini itu hadis ke-17 ya, dengan hadis dengan hadis kedua tentang ihsan kan. Sama-sama tentang ihsan. Maka kalau hadis kedua adalah ihsan dalam niat. Jadi hadis kedua itu adalah ihsan dalam niat. Sehingga bagaimana seseorang akan muncul yang namanya ihsan ketika ikhlasun niyah dan muraqabatullah. Ada ikhlas, ada muraqabatullah. Nah, sedangkan dalam hadis ke-17 ini adalah ihsan dalam cara beramal. Jadi ihsan dalam cara beramal. Nah, ihsan dalam cara beramal ini adalah sesuai dengan syariat. Sehingga ketika ikhlasun niyah, muraqabatullah ini digabungkan dengan menjalankan agama sesuai syariat, maka itu adalah yang disebut dengan akibat yang baik. Ini yang disebut dengan akibat yang baik. Makanya kita selalu berdoa. Ya. Kita kan selalu mengharapkan husnul akibah. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Sami'tu Rasulullah yad'u. Saya pernah mendengar Rasul berdoa. Kata Busrah bin Artah. Doanya adalah Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullaha. Ya Allah, jadikanlah baik akibat dari segala urusan kami. Wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah wa adzabil akhirah. Ya Allah, lindungilah kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Nah, kaitan dengan bab ini adalah husnul aqibah. Akibat yang baik ini bagaimana? Ketika kita ikhlas karena Allah, muraqabatullah, dan kita melakukan sesuai dengan syariat. Sehingga dari hadis ini, dari doa yang barusan disebutkan, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha, digabungkan dengan hadis innallaha katabal ihsan, kewajiban ihsan dalam segala hal, kemudian kewajiban mengantisipasi akibat yang buruk, artinya supaya kita mendapatkan husnul akibah dan haramnya kehormatan seorang muslim dan bara'atul dhimmah kaitan dengan bab ini. Sehingga sahabat cendekia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kalau kita berbicara tentang betapa pentingnya ihsan di dalam kehidupan kita. Sehingga tadi kembali, maka Rasul memberikan contoh, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian melakukan pembunuhan, ya, maka baiklah dalam pembunuhan. Maksudnya tadi pembunuhan yang sesuai dengan syariat tadi yang saya sampaikan. Itu dalam apa? Di dalam peperangan, maka di situ ada aturan-aturannya, dilarang mencincang dan lain sebagainya. Kemudian ketika kisos, ini juga ketika kisos, kemudian ketika dalam penerapan hukum had, itu semuanya dilakukan dengan cara yang baik. Tidak boleh kita melakukan cincang dan lain sebagainya. Inilah kalau kita berbicara tentang ketentuan syariat Islam. Makanya dilarang membunuh orang dengan dibakar. Dalam peperangan pun ada larangan tentang itu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah
Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini real contoh yang disampaikan, wa idza dabahtum fa ahsinud dzibha. Apabila kalian menyembelih binatang, maka sembelihlah binatang itu dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka hendaklah, kata Rasul, setiap kalian menajamkan pedangnya, menajamkan parangnya, menajamkan alat untuk menyembelihnya, dan membuat senang hewan sembelihannya. Sembelihan yang hendaklah kita menyembelih yang tepat caranya, tepat tempatnya, dan lembut serta tidak bengis, dan tidak membuat trauma hewan yang lain. Tidak menampakkan pedang, tidak menampakkan alat untuk menyembelih, ya, terhapa kepada hewan tersebut, dan hendaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara bagaimana cara menyembelih hewan yang baik. Dalam Islam, sembelihan harus di bagian tubuh secara cepat dan dapat mematikan. Yaitu yang paling banyak dapat mengeluarkan darah itu kerongkongan. Ini contoh dalam konteks penyembelihan. Sehingga sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat kaitan dengan bab ini, maka pembakaran binatang hidup-hidup adalah mutilasi. Ini tentu dilarang di dalam Islam kaitan dengan bab ini. Kemudian larangan juga, ya, binatang itu sebagai sasaran tembak. Jadi kalau sahabat cendekia muda latihan memanah dan lain sebagainya, maka dilarang kita untuk menjadikan hewan atau binatang itu adalah menjadi sasaran tembak kita. Ya. Makanya kaitan dengan contohnya pembakaran dan penyincangan binatang itu dilarang. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan membakar kalajengking termasuk penyincangan. Ya. Ummu Darda melarang pembakaran udang. Imam Ahmad, ikan tidak boleh dipanggang di atas api dalam keadaan hidup-hidup. Subhanallah. Bahkan Imam Ahmad juga berkata, belalang lebih mudah urusannya karena ia tidak mempunyai darah. Ini kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian tadi dilarang menjadikan sasaran. Sehingga apa? Sehingga dalam Islam, subhanallah, ya, kalau kita berbicara tentang ini, maka berbicara tentang bagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik. Maka ihsan dalam penyembelihan bagaimana? Banyak hadis-hadis Nabi berbicara tentang ini. Makanya Nabi memerintahkan berbuat baik dalam pembunuhan dan penyembelihan. Beliau memerintahkan pisaunya ditajamkan. Kemudian hewannya juga dibuat senang sedemikian rupa. Ini menunjukkan bahwa penyembelihan dengan senjata tajam itu menyenangkan hewan sembelihan, karena pisau dapat mempercepat kematian dari hewan tersebut. Sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah contoh real dari Rasulullah SAW bagaimana kaitan dengan perintah kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Bahkan kaitan dengan binatang pun ada perintah kita bersikap lemah lembut kepada binatang. Al-Imam Ibnu Majah, beliau meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW berjalan melewati seseorang yang menyeret seekor kambing, kemudian bersabda, lepaskan ekornya dan peganglah bagian atas lehernya. Bayangkan, kita disuruh untuk apa? Untuk lemah lembut kepada binatang padahal. Al-Khalal dan At-Tabarani meriwayatkan hadis Ikrimah dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW berjalan melewati seseorang yang meletakkan kakinya di atas kambing sambil mengasah pisaunya. Sedang kambing tersebut melihatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kenapa ini tidak dilakukan sebelumnya? Engkau ingin mematikan kambing tersebut dengan 2 kematian. Maksudnya tadi, dengan ketakutan dan sebagainya. Bayangkan sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini aja Rasul sampai memerintahkan tentang ini. Makanya ketika kita mau menyembelih hewan, pastikan adalah hewan tersebut, pastikan bahwa pisau yang akan digunakan untuk menyembelih itu adalah pisau yang yang sangat tajam dan lain sebagainya. Inilah kalau kita lihat kaitan dengan hadis Nabi SAW yang disampaikan ini. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dzibha. Kata Rasulullah, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ini adalah di antara tata cara bagaimana Islam menyuruh kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Sehingga dari hadis wal yurih dzabihatahu ini, ya, bagaimana kita membuat hewan itu menjadi nyaman dan lain sebagainya, maka memang para ulama menyebutkan tentang etika dalam penyembelihan tersebut. Sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rawahu Muslim, hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan selainnya meriwayatkan kaitan dengan hadis ini. Tapi sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari hadis yang barusan disampaikan, ya, ada ungkapan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Beliau mengungkapkan, wa hadzal hadis minal ahadis al-jami'ah liqawaid katsirah. Hadis ini termasuk di antara hadis yang mengumpulkan banyak kaidah. Ya. Artinya ini menunjukkan hadisnya tidak terlalu panjang,
tapi kaidahnya sangat banyak dari hadis yang barusan disampaikan. Dari hadis ini, apa saja kaidah yang bisa kita ambil? Ya, apa saja kaidah yang bisa kita ambil dari hadis yang disampaikan ini? Jadi, kalau kita berbicara tentang hadis ini memiliki manfaat kaidah dalam kehidupan kita. Baik itu akhlak, adab, fikih, dan lain sebagainya. Apa saja kaidahnya? Pertama, hendaknya menjalankan sesuatu dengan cara terbaik. Dengan makna baik yang begitu luas. Entah manusia istilah terencana, terukur, terstruktur, sistematis, dan profesional, yang semuanya memiliki makna dan batasannya sendiri-sendiri. Artinya kalau kita lihat, dalam hadis ini, perintah kita untuk menjalankan sesuatu dengan cara terbaik. Ya. Dengan makna yang lebih luas. Ya. Melakukan sesuatu dengan cara terbaik adalah perintah syariat. Baik itu secara mantuk tersurat, atau secara mafhum tersirat. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat nilai ibadah yang sangat serius bagi orang yang menjalankannya. Makanya di dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian, Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Dalam hadis tadi sudah disampaikan. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu memerintahkan kepada kalian. Allah itu mencintai apabila salah seorang di antara kalian beramal, maka amal yang kita lakukan itu adalah secara itqan. Ya. Secara itqan. Nah, itqan ini apa? Itqan ini adalah secara profesional. Apakah itu itqan? Ya. Kata Al-Jauhari mengatakan, itqanul amri ihkamuhu. Itqanul amri ihkamuhu. Maksudnya adalah menyempurnakannya. Sehingga rojulun tiqnun bikasri ta. Maksudnya adalah hadikun. Rojulun tiqnun dengan huruf ta dikasrohkan artinya adalah cerdas, pandai, dan cakap. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Jadi, jika melakukan perbuatan atau pekerjaan secara sempurna, dilakukan secara utuh, cakap, profesional adalah perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kaidah yang bisa kita ambil juga adalah melakukan perbuatan dengan cara terbaik juga ditekankan dalam perkara dan situasi yang sangat emosional. Bayangkan, situasi dan cara emosional saja kita tetap harus dilakukan secara itqan, secara ihsan. Seperti tadi dalam peperangan. Maka biasanya kan manusia cenderung bertindak brutal. Ya. Karena berorientasi hasil yang penting menang. Pokoknya musuh mati, kan begitu. Sedangkan syariat memberikan panduan bahwa bagaimana cara memenangkan peperangan merupakan hal yang sangat penting. Yaitu dengan cara yang terbaik. Cara yang terhormat. Cara yang termudah. Cara yang tercepat agar musuh tidak lama merasakan sakit. Tidak menyiksa, mencincang, dan lain sebagainya. Makanya kata Syekh Ismail Muhammad Al-Ansari mengatakan, dengan memilih cara yang paling mudah, paling ringan, paling cepat, dan mematikan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Sehingga dalam kalau kita berbicara tentang ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan, tidak bermaksud untuk menyiksa, tetapi dengan mempertimbangkan cara yang ideal. Al-mithaliyah, kata beliau. Fil qitali in amkan. Jika sangat memungkinkan. Ini kalau kita berbicara tentang bab ini. Jadi, dalam konteks emosional saja, itu harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Yang ketiga dari hadis ini pelajarannya adalah bahwa melakukan perbuatan dengan cara terbaik juga dilakukan kepada hewan. Bayangkan. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada hewan pun dilakukan seperti itu. Maka ada kisah menarik. Sa'id bin Zubair menceritakan. Saya pernah bersama Ibnu Umar. Lalu lewatlah para pemuda atau sekelompok orang yang menyakiti seekor ayam betina. Ya. Mereka melemparkannya, kemudian hal itu dilihat oleh Abdullah bin Umar. Kemudian mereka lari berhamburan, dan Ibnu Umar berkata, kata Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar mengatakan, ya, kaitan dengan ini, ya, kata beliau, la'ana man fa'ala hadza. Siapa yang melakukan ini, sesungguhnya Nabi SAW melaknat orang yang melakukan ini. Jadi, orang melakukan kepada hewan aja sampai seperti itu. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan, la'anan Nabi SAW man mathala bil hayawan. Rasulullah SAW, ya, melaknat seseorang yang mencincang atau membuat cacat sebuah hewan, seekor hewan. Itu mencincang, ya, atau membuat cacat seekor hewan adalah diharamkan di dalam Islam. Makanya dalam hadis lain Rasul mengatakan, la tattakhidu syai'an fihi ruh aghradan. Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran untuk latihan tembak dan lain sebagainya. Kemudian bagi orang yang mencincang hewan, kata Rasul, man massala bidhi ruhin. Siapa yang mencincang sesuatu yang punya ruh, summalam yatub, kemudian dia tidak bertaubat, mastallallahu bihi yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencincangnya pada hari kiamat. Jadi subhanallah gitu ya. Kalau kita lihat dari hadis ini, betapa
Islam sangat memperhatikan kaitan dengan bab ini. Kemudian Rasul pernah lewat, ya, satu waktu Rasul pernah melewati seekor unta, antara punggung dan perutnya telah bertemu. Maksudnya adalah kurus banget. Kemudian ketika itu apa? Faqala ittaqullaha fi hadhil bahaim. Rasul mengingatkan kepada pemilik unta ini, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap hewan-hewan yang al-mu'jamah, yang tidak bisa berbicara. Parkabuha sholihatan wa kuluha sholihatan. Kamu naiki kendaraan itu dengan cara baik, kemudian juga berikanlah makan hewan tersebut dengan cara baik pula. Ini kalau kita berbicara bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang bagaimana berbuat baik kepada hewan. Bahkan Rasul pun pernah menyampaikan, Rasul pernah lewat, ya, melihat seekor keledai yang di wajahnya diberikan cap atau tanda. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, la'anallahu alladhi wasamahu. Allah melaknat orang yang melakukan seperti ini. Kenapa? Karena ini menyakiti hewan tersebut. Sahabat cendekiawan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat dari sini maka tidak dibenarkan, ya. Hewan disembelih yang belum mati, dilukai anggota badannya agar cepat mati dan sebagainya. Ini bagian dari kita semuanya melakukan adalah innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, mewajibkan kepada kalian untuk melakukan berbuat ihsan dalam segala hal. Sahabat cendekiawan mudah mata Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari saya adalah tentang ihsan ini, ya. Kira-kira apa sih, ya, hal yang akan didapatkan bagi orang yang melakukan ihsan ini, ya. Hal yang akan didapatkan adalah pertama, orang yang melakukan ihsan ini adalah ihsanullahu lil muhsinina muqabilu ihsanihim. Allah akan membalas ihsan mereka dengan ihsan yang serupa. Artinya apa? Balasan dari Allah kaitan dengan orang-orang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsani illal ihsan. Ini kan di dalam Al-Qur'an, ya. Apakah balasan bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan pula? Artinya apa? Allah akan membalas dengan yang setimpal. Ketika kita berbuat baik, maka Allah pun akan membalasnya. Yang kedua adalah ma'iyatullahi lil muhsinin. Allah akan selalu menyertainya bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ma'iyatullah di sini adalah ma'iyatullah al-khassah. Kesertaan Allah beserta orang-orang ihsan, kesertaan yang khusus. Yaitu dengan cara apa? Allah akan mencintai orang-orang ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang ini dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berbuat ihsan ini. Jadi, kalau kita berbicara tentang ini maka apa? Ma'iyatullahi lil muhsinina. Kesertaan Allah bagi orang-orang ihsan. Yang ketiga, keistimewaan orang ihsan itu adalah husnus thawab fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan balasan terbaik, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Orang yang profesional dalam pekerjaannya, tentu di dunia dia akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Dia akan mendapatkan kebaikan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Maka Allah akan mendatangkan buat mereka thawabad dunya, balasan dalam kehidupan dunia, wa husna thawabil akhirah, dan balasan terbaik dalam kehidupan akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Sehingga keutamaan berikutnya adalah orang ihsan itu adalah mahabbatullahi lil muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah tadi yang disebutkan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tentu bagi orang-orang yang ihsan, dia akan mendapatkan balasan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ajazalul jazailil muhsinin al jannah wal aman min adzabillahi wa ziyadatu. Ya, kemudian bagi orang-orang ihsan itu dia akan mendapatkan surga dan dia aman dari siksa Allah dan dia akan mendapatkan tambahan. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat baik al husna, dia akan mendapatkan kebaikan pula, yaitu surga. Wa ziyadah. Apa yang dimaksud dengan ziyadah? Ziyadah di sini kata para ulama mengatakan, di antara sebagian ulama mengatakan, ziyadah di sini adalah dia selalu dia akan mendapatkan tambahan, yaitu dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekiawan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa ihsan dalam segala hal? Pertama, harus selalu muraqabah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita akan berbuat ihsan dalam segala hal. Tentu kita selalu muraqabah. Kemudian muhasabah. Kita selalu mengevaluasi diri.
Kemudian mujahadah, kita selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah dengan mu'aqabah. Ya, setelah kita merasa diawasi, kita selalu mengevaluasi, kita bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, mu'aqabah. Kita selalu mengiqab diri. Maksud mengiqab di sini maksudnya adalah sahabat cendekia berahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksud mengiqab di sini adalah dia ketika melakukan kesalahan, tidak berbuat ihsan, maka dia mengiqab dirinya sendiri. Ya, artinya menghukum dirinya sendiri. Contohnya adalah ketika dia tidak komitmen menjalankan ibadah A, maka dia mengiqab dengan, ya contohnya iqabnya tentu tidak boleh yang melanggar syariat. Ya contohnya dia kalau tidak sholat malam, maka dia harus menggantinya. Contohnya dengan apa? Dengan sholat dengan sholat duha dan sebagainya. Ini kan contoh mu'aqabah. Terakhir adalah musabarah, hendaklah dia bersabar dalam melakukan ini. Insyaallah ketika ini dilakukan, kita akan termasuk orang-orang yang ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kalian untuk berbuat ihsan di dalam segala hal. Barakallahu fikum. Demikian disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah pagi hari ini mendapatkan ilmu yang segar ya. Terutama tadi ada kaitannya dengan yang hadis yang kedua ya. Ya. Bagi sahabat cendekia muda, insyaallah nanti di pekan ke depan kita juga lanjut ke hadis ke-18. Ini juga nanti akan berbicara tentang takwa. Ya, bisa jadi ini ada kaitannya juga dengan hadis-hadis sebelumnya ya, terutama hadis yang ke-17 ini. Insyaallah nanti sahabat cendekia muda bisa menyimak di Selasa depan di jam yang sama. Insyaallah bersama dengan Ustaz Abdurrahman Wahid ya. Nah, bagi sahabat cendekia muda yang tadi bergabung di tengah-tengah, bisa disimak kajian ini di IGTV kita dari hadis yang pertama sampai hadis ke-17 ini insyaallah ada di IGTV kita. Nah, bagi sahabat cendekia muda juga yang mau mendapatkan informasi tentang Sekolah Islam Cendekia Muda, bisa kunjungi di bio kita. Di situ ada websitenya dan ada kontak personnya. Jadi silahkan berkunjung. Baik sahabat cendekia muda, kita tutup kajian hadis di pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, izin ya.